Rasanya bedanya di apa? Mayones. Ini ya, rasanya enak. Beda sama yang keliling-keliling kan cuma putih aja gitu. Ini mayonesnya enak. Sebenarnya dia cuma menang merek aja sih. Saya pernah beli burger itu kan gambarnya bagus tuh. Gambarnya bagus. Tapi kalau kita beli sawinya salah-salah. Naruhnya salah-salah. Karena sang ramenya mungkin. Sang ramenya gitu. Rasa sih sebenarnya nggak sama aja, nggak kalah sih. Saya hijrah ke Jakarta setelah menawarkan pendidikan SLTA, STM bangunan di Singaraja, Bali tahun 1975. Merantau ke Jakarta tahun 75, 76, 77 boleh dikatakan tanpa arah, tanpa tujuan. Yang penting pada saat itu orang ngetren merantau saja. Sebetulnya di Bali pada saat itu boleh dikatakan masih nyaman kehidupan saya, sekalipun orang tua bekerja sebagai pekerja pelabuhan ya. Namun di situ terbawa oleh suasana ya. Pada saat itu kebetulan saya juga punya kakak yang sudah mendahului merantau ke Jakarta ya, mencoba juga sekalipun tidak ada tujuan mau jadi apa. Yang penting saya diajak ke Jakarta untuk merantau, mencari pengalaman. Nah, itu saja. Untuk mempertahankan hidup, bekerja sebagai ya tukang cuci, nyupir omprengan. Cukup lama saya menggeluti pekerjaan itu adalah saya bekerja sebagai pekerja bangunan. Ya istilah kasarnya kuli bangunan. Pekerja bangunan saya kurang lebih 2 tahun. Jadi kenaik bus PPD 1 tahun. Setelah itu menjual telur ya, saya beli telur 1 petian lah begitu dari pasar, saya ecer ke tukang-tukang bubur, ke pedagang-pedagang rokok, kemudian juga menggeluti supir omprengan ya. Jadi tukang cuti itu saya perkirakan dari 75 ke 90, jadi 15 tahun. Ini sekarang coba kita tinjau kedisiplinan anak-anak kerja tuh ya. Ya, kamu sebagai supervisor di sini, kemudian bagaimana tingkat kedisiplinannya mereka. Terus sekarang hari ini masa berapa, Bang? Tahun 90, setelah saya memilih beberapa jenis usaha ya, macam-macam peluang yang saya coba untuk mempertahankan hidup ya, demi suap nasi pribadi dan keluarga. Karena pada saat itu saya sudah menikah. Tahun 90 saya mencoba menjual burger keliling ya. Saya mulai dengan 1 buah gerobak, kemudian 2 buah gerobak itu saya lakukan hingga tahun 96 ya, berjalan 6 tahun ya, dari gerobak ke gerobak saya buat, sekalipun dibantu oleh pedagang-pedagang lain untuk menjajakan burger. Jangan nanti di konsumen mengalami masalah hingga kita kemudian saya juga mencoba menemukan atau memberikan nama burger saya. Pada saat itu saya berikan nama Lovina. 90 masih rentang, saya menggunakan gerobak ontel, gerobak dorong, gerobak becak di Klender juga, tapi tidak di nomor 84 saya menggunakan gerobak ontel. Saya berkeliling juga dibantu oleh pedagang-pedagang lain karena mereka juga mengharapkan suatu
lapangan kerja dari saya. Nah dari situ saya melihat ini peluang untuk menambah merek ya, merek saya pada saat itu, untuk menambah juga volume penjualan saya membuat gerobak terus. Nah, dari kedua gerobak itu di anak-anakan terus, ditambah menjadi 8. Pak Made yang bawa, udah gitu ditambah lagi besoknya 2, bulan depan dari gaji saya kumpulkan. Kalung, perhiasan saya dijual semua untuk beli gerobak. Awal-awalnya Pak Made itu orangnya memang suka masak, pinter ya, apa aja dibikin tuh enak sekali. Gitu. Jadi dia misalnya buat pizza sampai malam-malam, saya udah tidur gini, kok saya lihat jam 3, jam 2 itu kok, loh Pak, Bapak kemana ini? Saya sampai keluar, kirain kemana hilang. Dia masih nimbang-nimbang takaran saus, Thousand Island gitu, nyoba lagi. Saya sering juga peringatkan, ayo udah malam nih, besok aja lanjutkan lagi gitu. Saya ingatkan karena saya juga sebagai istri kan perlu mengingatkan soal kesehatan gitu ya. Itu keteguhannya Pak Made, itu uletnya. Tahun 2003 saya berkenalan oleh salah seorang pengusaha yang cukup nyentrik ya, cukup terkenal, yaitu adalah Pak Bob Sadino. Karena pada saat itu saya adalah sebagai pemakai ya, pengguna salah satu produk beliau ya, yang boleh dikatakan cukup banyak dalam arti penggunaannya maupun dari segi paymentnya cukup bagus. Melihat dari itulah Pak Bob ini memanggil saya hingga diajak untuk meningkatkan kualitas mutu burger, kemudian meningkatkan pelayanan, hingga pada saat itulah Pak Bob ini merubah nama burger saya dari Lovina menjadi Edam Burger. Sangat spontan saya katakan, Pak, nanti usaha itu saya beri nama apa? Saya bilang Edam. Tidak ada sedetik pun jeda dari dia bertanya dan saya menjawab. Pikiran saya, kalau saya mengingat Edam, ada 2 tempat yang namanya memang sudah Edam. Satu kampung di negeri Belanda yang menghasilkan keju yang begitu terkenal adalah Edamer Cheese ya. Keju yang bikin di kota kecil Edam. Yang satu lagi, ada pulau di seberang Teluk Jakarta ini yang berbahaya bagi lalu lintas kapal. Pulau itu namanya Edam juga. Dan di situ berdiri sebuah mercusuar di mana menjadi pengaman lalu lintas kapal-kapal. Tapi ketika Made bertanya, kenapa Edam Pak? Saya tanya lagi, nama kamu siapa? Made, balik aja. Kenapa? Ya balik aja nama kamu itu Made kan. Made dibalik jadi Edam. Jadi ini bukan satu pertanyaan lagi. Kenapa dia bisa? Karena dia berproses. Dia nggak diam. Saya nggak tahu apakah orang melihat dia kerja keras atau tidak. Tetapi secara fisik dia bekerja keras memang. Mungkin saya satu-satunya mengatakan mungkin dia kerja keras, tapi juga mungkin enggak. Belum tentu kan Made kerja keras. Dia bisa begitu karena dia menikmati. Dia datang memperkenalkan diri dengan istrinya. Dia katakan dia punya usaha roti. Yang sebetulnya istilahnya dia membuat bun, burger bun, ya, roti burger yang bulat-bulat ini. Oh, dia tanya, Pak, kira-kira saya bisa maju nggak? Saya tanpa mikir saya mengatakan, ya kalau kamu maju pasti bisa maju.
Ada nggak Bapak bisa memberitahukan pada saya caranya bagaimana? Saya kan penjual roti. Ya sederhana, Made, saya bilang isi aja roti itu. Isi dengan apa? Dengan daging. Nah itu zaman sekarang namanya burger itu, beef burger itu. Ya saya membuatkan daging untuk dia dengan sebuah resep ya. Dan resepnya hanya untuk Made saja. Saya kira itu satu proses yang biasa di dalam bisnis itu. Saya tidak banyak memiliki karyawan, ya. Kenapa demikian? Karena saya berprinsip bahwa karyawan itu tidaklah selalu akan menjadikan jaminan untuk memenuhi kebutuhannya dia. Namun bagaimana saya membentuk sebuah suatu organisasi ya karyawan ini yang makin besar namun tidak mutlak akan menerima gaji. Jadi jumlah karyawan yang katakan yang saya gaji sekitar 120 orang, namun yang tidak saya gaji ya mendekati 4.000 orang. Kenapa saya memilih burger? Satu, karena saya sudah melakukan beberapa pilihan-pilihan pekerjaan. Sebelum saya menjual burger, saya melihat burger itu cukup menarik karena di mana burger itu akan menjamin dari segi mutu kesehatan. Terus yang ketiga, kelihatannya usaha makanan seperti burger ini profit atau keuntungan cukup menjanjikan, ya. Dan memang pada umumnya usaha makanan apapun, ya, itu untungnya cukup menggiurkan, ya. Kemudian juga dari segi risikonya tidak berisiko tinggi kalau kita mulai dari kecil. Bantuan langsung justru dengan tidak memproseskan edam ini, saya bisa mengeluarkan BLU. Ya, BLU saya singkat dengan nama bantuan langsung usaha. Saya peruntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, kurang mampu, bahkan tidak mampu, namun mempunyai kemauan, keinginan untuk berwirausaha. Telurnya ada nggak? Ada, masuk pipi nih. Awal mula saya ketemu Pak Made yang punya Edam Burger itu, saya di Jakarta waktu itu nganggur. Nah, habis itu ketemu Pak Made, langsung diajak saya suruh untuk bekerja sama Pak Made untuk ini ngepalai pembuatan kantor-kantor yang diproduksi Edam. Pertama tahun 2005 Mas. Prosesnya itu memang dari Edam, tapi Pak Made itu sudah percaya sama saya, dan saya pun kalau dipercaya sama Pak Made, saya memang sejujur mungkin untuk menjalankan tugasnya itu, tugas saya. Jadi dari gudang itu saya disuplai barang, tapi nanti pembayaran sudah dikirim, Pak Made langsung setiap bulan itu tagihan itu ke Edam Burger. Jadi aluminium maupun milamin lain-lain itu semua tagihan plus gaji itu Edam Burger yang ngeluarkan uang. Jadi saya cuma ngepalai untuk pembuatan kantor di sini. Kemarin bumbu steak itu kok agak pedes, dirubah. Nggak dirubah? Oke, fase yang udah dilewatin itu sekarang karena kelihatannya Edam ini yang
ada bayangan untuk hidup gitu ya. Jadi saya bilang sama Pak Andi, tekunin aja deh ini yang terakhir, kita jangan pindah-pindah lagi. Karena burger di Indonesia belum ada. Pertama ya, banyak nanganin kelas ke bawah. Itu yang saya tekankan, kayaknya ini bakal kita bisa berhasil, ini aja tekunin, jangan yang lain-lain dulu. Itu siapa ibu? Tahu sausnya nggak? Sausnya masih ada. Itu berapa tuh total? Pertama di Ciputer itu kakak saya. Kakak saya udah semenjak 7 tahun. Terus saya yang suruh ngurus Edam ini. Jadi kenalin sama Pak Made. Ya kenalin produk lah. Proses pembeliannya kalau saya cash 2 hari sekali. Ya hampir kurang lebih hampir 7 jutaan lah produk. Ya, produk seluruhannya ya. Saya per 2 hari. Omsetnya sekitar 2 jutaan per hari. Hampir 30-an lah. 30 mitra. Malu tidak, saya malah sangat-sangat bangga bisa usaha sendiri gitu. Daripada kerja ya. Lebih baik, saya pikir lebih baik usaha lah. Ya alhamdulillah saya udah bisa beli motor 2, terus udah bisa nabung untuk ya masa depan nikah lah. Terus udah bisa gaji orang. Bisnis Edam ini adalah lebih condong saya katakan istilahnya BO ya, business opportunity, bisnis membuka peluang usaha mandiri. Jadi kalau dibilang franchise oke saja, tapi juga tidak benar seperti itu, karena hingga sekarang pun saya tidak berminat memfranchisekan Edam. Kenapa saya tidak franchise? Karena franchise itu mengandung arti yang sangat komit ya. Pertama ada nilai, yang kedua ada aturan, ya, jaminan. Nah ternyata terus terang aja franchise di Indonesia ini yang sangat dikenal, diminati adalah kalangan menengah ke atas. Kalangan menengah ke bawah itu sebetulnya tidak paham betul dengan franchise. Nah, hingga satu lagi pertimbangannya, kenapa Edam saya tidak franchise kan, karena kalau saya franchise kan unsur sosialnya itu akan hilang, ya. Kemudian pertimbangan kemandiriannya akan hilang. Tahun 25 Desember yang lalu ya, saya merayakan pernikahan perak. Selama 20 tahun saya menemani Pak Made. Pak Made orangnya bapak yang sangat baik ya. Walaupun sudah sekarang ya dibilang sama orang-orang udah sukses gitu ya, tapi dia tidak berubah kepada anak-anak, kepada saya sebagai istrinya. Tetap bapak yang bersahabat dengan anak-anak, selalu meluangkan waktu untuk anak-anak ya, dan istri juga, dan juga keluarga besar. Dia perhatian sekali orangnya. Makna kehidupan ini kan, saya bukan orang mau balik ya. Jadi saya mendefinisikan hidup ini
Satu adalah hidup adalah kenikmatan, hidup adalah pilihan, ya. Hidup adalah suatu sebab dan akibat. Jadi konsep yang saya lakukan adalah sesuai dengan keyakinan saya, hukum karma. Juga yang namanya juga seperti filosofi saya, Trihita Karana. Tri tiga. Bagaimana saya bisa bersosialisasi, berhubungan manusia dengan manusia, saya manusia. Kedua, bagaimana saya bisa bersosialisasi, berhubungan dengan alam. Yang ketiga, bagaimana saya bisa berhubungan dengan Tuhan. Dari segi harapan saya, dari segi jenis usaha dan merek, bagaimana Edam ini bisa berkibar di luar negeri. Itu hingga membawa martabat brand lokal bisa berkibar di luar negeri. Inovasi-inovasi baru lagi kan, ada yang jubut, ada yang ini. Harapannya ya mudah-mudahan Edam semakin maju, Pamadenya juga semakin bertambah karyawannya lagi. Kan sekarang lagi buka-buka cabang baru, mudah-mudahan cabang-cabang juga berjalan dengan lancar seperti yang di pusat gitu.